Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang NumPy, yaitu bagian indexing dan slicing. Apa sih itu indexing dan slicing? Jadi, ini adalah contoh bagaimana kita dapat mengubah elemen pada NumPy array. Misalnya, kita memiliki deklarasi seperti baris pertama, di mana variabel C itu adalah typecasting atau perubahan tipe dari yang tadinya Python list menjadi NumPy array. Statementnya seperti baris 1. C diassign dengan np.array, lalu dalamnya parameternya adalah sebuah list Python. Nah, jika kalian ketikkan C, maka nanti akan keluar bahwa tipe datanya adalah array dari ini, ya. Nah, jika kita mencoba mengubah elemen di posisi tertentu, misalnya pada indeks ke-0 alias elemen pertama, caranya adalah langsung mengetikkan C, lalu disebut nomor indeksnya ke-0 sama dengan 100. Maka jika kita lihat isi dari C, itu elemen pertamanya akan berubah, yang tadinya 20 sudah berubah menjadi 100. Begitu pula kalau misalnya kita ingin mengubah elemen indeks ke-4, maka C kurung siku 4 itu kita ganti dengan sebuah nilai yang baru, misalnya 0. Sehingga kalau kita tampilkan ke layar, itu isinya indeks ke-4 alias elemen ke-5 yang tadinya nilai 4 sudah berubah menjadi 0. Itu cara mengakses elemen dari array. Nah, bagaimana dengan jika kita ingin mengubah atau mengakses elemen secara sekaligus? Jadi seperti men-slice sebuah roti, ya, memotong roti dalam subbagian tertentu. Nah, kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini, ya. Jadi notasinya mirip seperti ingin mengakses indeks kesekian, tapi dengan menggunakan titik 2 di bagian tengahnya, ya. Jika kalian menulis seperti ini, C kurung siku 1.24 kurung siku tutup, itu artinya kalian mengakses elemen mulai indeks 1 sampai 3. Karena yang depan adalah batas yang inklusif, artinya ikut, sementara yang belakang itu eksklusif, artinya dia tidak diikutkan. Jadi ini diakses sampai nilai n-1. 4-1 adalah 3. Sehingga yang dimaksud dari kode tadi adalah mengakses array C mulai dari indeks 1 sampai indeks 3. Jadi inilah slice-nya atau potongannya yang kita mau ambil, lalu diassign ke variabel D, ya, dalam hal ini objek D. Jadi D, jika kita tampilkan ke layar, itu adalah sebuah array yang isinya 1, 2, dan 3. Ya, ingat batas depan ini indeks yang ikut disertakan, tetapi yang terakhir batas kedua adalah yang diambil hanya sampai batas -1. Jadi 4-1 sampai indeks sampai 3, ya. Oke. Nah, jika tadi mengassign dari kanan, ya, hasil slicing ke sebuah objek, sekarang kebalikannya. Kita ingin mengassign array slice, ya, dengan sebuah nilai. Caranya seperti ini. Jadi misalnya kita ingin mengisi array C indeks ke-3 sampai ke-4, maka kita tulis C kurung siku 3.25, artinya dia akan mengisi indeks nomor C, array C, indeks 3 dan 4 dengan 300 dan 400. Jadi dipisahkan dengan koma. Maka jika kita tampilkan isi dari array C adalah indeks ke-3 dan ke-4-nya sudah berubah menjadi 300 dan 400. Itulah yang dimaksud dengan slicing, ya. Jadi bagaimana sebuah array, potongan besar array itu bisa kita slice, bisa kita potong seperti roti sehingga dapat
sub bagian tertentu, ya. Nah, nanti operasi-operasi dasar tadi akan kita pakai pada implementasinya, ya. Nah, kita lihat bagian berikutnya, yaitu tentang operasi-operasi dasar dalam NumPy. Kenapa perlu NumPy? Nah, NumPy ini nanti banyak digunakan dalam scientific computing, seperti data science, ya. Nah, dalam NumPy seperti saya pernah ceritakan sebelumnya, NumPy itu beroperasi lebih cepat dibandingkan Python biasa, ya. Dan kebutuhan memori dari NumPy itu jauh lebih sedikit dibandingkan regular Python atau Python biasa yang ya tidak menggunakan library NumPy. Ya, ini ada ilustrasinya. Di sini ada Python loop. Python loop itu adalah operasi yang sangat memakan waktu dan memori yang cukup besar dalam Python. Bisa dilihat ini perbandingannya ya dengan library lain seperti NumPy. Ya, itu kebutuhan waktu, operasi waktunya dalam NumPy itu jauh lebih sedikit dibandingkan regular Python untuk loop. Apalagi untuk library lain. Ya, ini library yang bekerja di atas Python, tetapi memiliki tujuannya masing-masing. Sekarang mari kita lihat berbagai macam operasi dasar dalam NumPy. Nah, untuk menjelaskannya saya akan memberikan lewat contoh. Jadi misalnya kita ingin mengoperasikan atau mengkomput tentang vektor, operasi vektor. Ya, tentu kalian sudah pernah belajar vektor. Ini adalah contoh dari dua buah vektor, ya, U dan V, di mana masing-masing elemennya seperti terlihat di layar. Nah, jika kita menjumlahkan dua buah vektor, maka yang dilakukan adalah menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Ya, elemen pertama di U dijumlahkan dengan elemen pertama juga di V. Begitu pula dengan elemen keduanya. Ya, jika kita jumlahkan masing-masing elemennya, sehingga kita akan memperoleh hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang kuning sama yang kuning, yang putih dengan yang putih, ya, sehingga jika dijumlahkan hasil akhirnya seperti ini. Itu hasil penjumlahan dua buah vektor. Nah, dalam Python untuk melakukan komputasi penjumlahan vektor seperti itu, maka yang dilakukan adalah kira-kira seperti ini ya, kode yang perlu dibuat. Untuk merepresentasikan sebuah vektor, mungkin kalian gunakan, dapat saja salah satunya adalah list, walaupun representasi yang lain juga mungkin. Ya. Nah, begitu pula dengan V. Jadi, kalian buat dua buah list, U dan V. Kemudian, kita buat list untuk hasilnya, sebutlah Z. Pada saat awal, Z kita inisialisasi dengan sebuah empty list, list kosong. Nah, karena kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian dari kedua buah list, maka kita perlu operasi zip. Operasi zip itu akan menggabungkan elemen di posisi yang bersesuaian dari list pada argumennya. Di sini, argumen dari fungsi zip adalah dua list, yaitu U dan V. Sehingga elemen yang bersesuaian akan diiterasikan ya pada setiap iterasi loopnya. Nah, hasil zip U dan V itu akan mengembalikan dua buah nilai. Di sini disebut N dan M. Jadi pada saat iterasi pertama, N akan bernilai 1, M akan bernilai 1, hasil zipnya. Pada iterasi berikutnya, jika dalam loop ini, maka N akan bernilai 0, M akan bernilai 0. Demikian seterusnya. Karena ini hanya ada 2, maka iterasi pertama N dan M bernilai 1, 1. Iterasi kedua N dan M bernilai 0, 0. Nah, kemudian yang dilakukan di sini adalah append, ya. Append yang dilakukan di sini adalah append N ditambah dengan M, ya. N ditambah dengan M. Jadi
pada saat awal Z akan di-append dengan N ditambah M-nya adalah 1 ditambah 1. Ya, 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian pada iterasi kedua, Z akan ditambahkan dengan 0 ditambah 0. Sehingga hasilnya 0. Ya. Nah, itu yang terjadi dalam kode Python. Nah, hal yang sama dapat dilakukan dalam NumPy. Ya. Dalam NumPy, kodenya menjadi seperti ini. Ya, sebuah list di typecast menjadi NumPy array, lalu diassign ke dalam vektor variabel U, begitu juga dengan V. Kemudian, jika kamu ingin menambahkan kedua NumPy array ini, kamu langsung dapat menyebut nama listnya. Jadi, dalam nama array-nya. Ya, dalam hal ini, NumPy array pertama adalah U, NumPy array kedua adalah V. Untuk kedua NumPy array, kita ingin menjumlahkan pada posisi yang bersesuaian. Maka statement NumPy itu hanya sesederhana ini. Jumlahkan kedua NumPy array ini, lalu tampung hasilnya ke Z. Ya, statement ini akan diinterpretasikan oleh NumPy dengan cara seperti ini ya kalau di Python. Ya, jadi kamu lihat statementnya begitu sederhana, tapi NumPy langsung mengerti bahwa ini adalah statement untuk menjumlahkan kedua NumPy array ini di posisi yang bersesuaian. Jadi dengan menggunakan NumPy, kita tidak membutuhkan lagi loop seperti dalam regular Python. Dimana tadi kita sudah lihat bahwa loop dalam Python itu menggunakan waktu dan resource yang besar. Nah, operasi seperti ini itu sangat dibutuhkan, ya, terutama untuk jumlah data yang sangat besar, ya. Jadi itulah sebabnya NumPy sangat dibutuhkan untuk operasi komputasi yang berhubungan dengan data yang besar, ya. Nah, ya dari sisi jumlah baris ini jauh lebih sedikit ya, jauh lebih sedikit dengan menggunakan NumPy. Bahkan di baris terakhir ini adalah sudah menampilkan hasilnya, ya. Sementara Python ini belum menampilkan hasilnya, baru melakukan operasi penjumlahan vektornya, ya. Nah, contoh lain, misalnya kita ingin mengalihkan sebuah array dengan sebuah skalar. Misalnya ada sebuah vektor Y ya yang nanti akan disimpan dalam, jika menggunakan Python biasa berarti dalam list, jika menggunakan NumPy array berarti Y ini akan disimpan dalam NumPy array. Nah, vektor Y ini nanti akan dikalikan dengan sebuah skalar ya, konstanta 2. Maka hasil yang diharapkan adalah seperti ini ya. Masing-masing komponen Y-nya akan dikalikan dengan konstanta 2. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dalam Python, ya mirip seperti contoh sebelumnya, kita akan buat sebuah list, sebutlah Y, lalu Z-nya ini untuk hasil, lalu untuk setiap elemen di Y, maka kita harus kalikan 2. Ya, kalikan 2, di loop terus, lalu di-append ke sebuah list hasil Z. Ya. Jadi kalian lihat dalam regular Python kita membutuhkan looping. Sementara yang terjadi pada NumPy adalah kita tinggal menyebut skalarnya dikalikan berapa dengan nama array-nya. Jadi sesederhana itu lalu di-assign ke sebuah variabel Z. Ketika dicetak hasilnya, nanti otomatis semua komponen di array Y itu akan sudah terkalikan dengan skalar 2 ini. Ya, jadi itu contoh lain dari begitu praktisnya penggunaan NumPy. Singkat dan operasinya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, terutama jika ukuran datanya besar dan dengan kebutuhan memori yang lebih sedikit dibandingkan Python biasa.